menikmati hadirat. Katakan biarkanlah rohmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Katakan sungguh indah, indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya mari nikmati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nikmati hadirat-Mu Tuhan, ku nikmati hadirat-Mu. Sungguh kami dekat, kami aman dalam tangan kuasa-Mu. Kami aman dalam tangan kuasa-Mu ketika ku dekat dengan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ya lama-lama sik ya lama. Haleluya. Haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biar roh-Mu melawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Biar roh-Mu menjamah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan, terimalah penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu, termasuk ketika kami mendengarkan firman Allah. Hadirat-Mu ada di tempat ini, menjamah setiap kami, memberkati setiap kami, memulihkan kami, menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau tadi sudah ada yel-yel Immanuel Community dan yel-yel Mahanaim Community, sekarang yel-yel surga saja Saudara ya. Ada haleluya. Ya, kalau saya berkata ada haleluya, Saudara katakan puji Tuhan. Ya, ada haleluya. Ada puji Tuhan. Ada haleluya. Ada puji Tuhan. Luar biasa ya. Orang-orang Puri ini suaranya kuat-kuat. Haleluya. Luar biasa semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Agus yang sudah mempercayakan saya untuk ada di mimbar ini. Dan sudah berkali-kali minta tolong saya, tapi baru kali ini bisa ya. Ya karena memang saya punya agenda sebulan sekali bicara di luar gereja. Ya itu komitmen saya dengan jemaat. Jadi schedule-nya tidak bisa seperti pada umumnya. Jadi kami komitmen 4 minggu itu 3 minggu ada di gereja, 1 minggu baru boleh keluar. Kalau sore bebas. Ya, tapi Pak Agus sore enggak mau, maunya pagi. Haleluya. Dan Saudara perlu diketahui bahwa saya senang sekali ada di tempat ini karena saya merasa seperti sedang pulang ke rumah saya sendiri. Kenapa? Ya mungkin beberapa jemaat kenal dengan saya dan mungkin kalau enggak kenal ya pernah lihatlah begitu ya. Saya juga dibesarkan dari gereja ini ya, Ibu Hono sudah ketawa-ketawa. Kita sering doa pagi dulu ya Bu
Bu Hono, Pak Hono, ada Bu Is ini ya, Pak Is almarhum. Lalu ada beberapa banyak lah, Bu Esther dan lain sebagainya. Itu zaman-zaman dulu, tahun 95, 96, 97. Kami 3 tahun ada di sini, dibentuk di gereja ini melalui doa pagi, saudara. Dan akhirnya saya TC di Citarum. TC di Citarum pun tetap kerjaannya di sini, saudara. Saya membantu Mbak Yanti sama ibunya dulu ngatur-ngatur kursi ini di sini, ya. Dan saya juga dulu pernah ikut jadi pengurus remaja di sini. Ketuanya pada waktu itu pembinanya Pak Tony. Hadir enggak pagi hari ini? Pak Tony, ya mungkin sore ya, siang ya. Jadi berangkat dari sini juga saya akhirnya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab ya, dibawa sama Samuel Repi. Dan akhirnya saya dibentuk menjadi hamba Tuhan dan saya praktek juga masih di kemajelisan, saudara. Di GPDI Pondok Persaudaraan. Setelah sekolah Alkitab 2 tahun, kembali ke Pondok Persaudaraan yang sekarang jadi Philadelphia Community. Ya, di sana 11 tahun saya dididik. Ya, jadi pengerja, lalu diangkat jadi full timer itu selama 11 tahun. Setelah itu orang bilang harus terbang tinggi. Ya, harus terbang tinggi dan harus keluar dari zona nyaman. Dan kami menerbangkan sayap saya ke arah Kota Wali, saudara. Ke Kabupaten Demak. Dan sekarang saya tinggal di perbatasan antara Purwodadi, Grobogan, Demak, dan Semarang. Yaitu di daerah Meranjen City, saudara ya. Kalau bilang Merangken kan elek, saudara ya. Di daerah Karangawen, mungkin di peta enggak ada, saudara ya. Tapi kalau saudara masuk sana, itu sebuah desa yang sangat maju sekali. Kami satu gereja, satu kampung, satu kelurahan. Ada 4 gereja, saudara. Ya, ada 4 gereja dan saya gereja yang paling terakhir. Pertama saya masuk 10 tahun yang lalu, 2011 hanya 27 orang. Sekarang sudah 100 lebih, saudara. Dan saya sudah buka cabang lagi ke arah Tegowanu sana. Ada sekitar 20 jemaat kami buka di sana. Dan memang Tuhan panggil di sana. Dan saya bukan siapa-siapa, saya cuman tamatan SD, saudara. Kalau saya bisa sekolah tinggi di Harpes dan di sekolah Alkitab yang lain, itu karena kemurahan Tuhan. Ijazahnya ijazah persamaan semua. Tapi Tuhan bisa bawa ke sana karena apa? Karena Tuhan mau pakai siapapun untuk jadi berkat untuk pemberitaan Injil. Amin, saudara. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, saya pagi hari ini diberi tema oleh Bapak Gembala yaitu menjadi pembebas. Katakan pembebas. Nah, pembebas itu adalah orang, kalau kita lihat namanya pembebas, itu kalau kita bisa melihat orang di penjara karena kasus, lalu ada yang menjamin, lalu dibebaskan. Itu pembebas itu seperti itu. Lalu ada orang yang jatuh di lumpur, dia nggak bisa di lumpur yang sangat dalam, lalu orang itu tidak bisa keluar, lalu dia butuh penolong untuk membebaskan. Ya, itu pembebas. Nah, saudara, siapa pembebas sejati? Pembebas sejati adalah Tuhan Yesus. Dia telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Beberapa bulan yang lalu kita merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah, di mana itu hari kemenangan. Yesus membebaskan kita dari kutuk dosa, membebaskan kita dari lumpur dosa, mengangkat kita, dan Dia membebaskan kita dari kuasa-kuasa jahat, saudara. Dan akhirnya kita menjadi produk yang dikatakan orang-orang yang menang dan dikatakan lebih dari pemenang. Dikatakan amin. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara produk-produk yang dulunya nggak bisa apa-apa, yang dulunya butuh pembebas, namun sekarang sejak kita percaya Yesus, Yesus mati, bangkit buat kita, kita dibebaskan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan, maka dari itu kita harus bisa menjadi apa? Pembebas. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita gunakan kasih karunia Allah, pembebasan yang Tuhan beri kepada kita, untuk kita bisa menjalankan misi Allah,
dan kita menjadi pembebas-pembebas seperti yang Yesus lakukan. Nah, kalau kita lihat Yesus yang dia lakukan dulu, dia membebaskan ketika ada seorang perempuan yang mau dirajam batu karena dia berdosa. Dia menjadi pembebas sehingga orang itu tidak dirajam batu. Lalu dia menjadi pembebas buat siapa? Sakius. Ya, ketika ketemu Yesus, Sakius dimerdekakan dan Sakius akhirnya mengikut Yesus. Lalu Yesus juga membebaskan orang-orang yang sakit lumpuh, dibebaskan dari lumpuhnya, dibangkitkan. Dan banyak Alkitab mengatakan tentang pelayanan pekerjaan Yesus membebaskan banyak orang. Lalu firman Tuhan katakan apa? Sebelum Yesus naik ke surga, dalam Yohanes 14 ayat 12 berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, ya ini sebelum Yesus pergi, dia berkata seperti itu. Ya, karena Yesus mau pergi kepada Bapa, dia mengatakan kepada muridnya bahwa kamu akan melakukan perkara atau pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Haleluya. Jangan terpesona dengan suara saya, saudara. Tapi dengarkan firman Tuhan. Yesus berkata kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Apa itu Bapak Ibu? Kalau Yesus membebaskan orang, Yesus dipakai Tuhan memulihkan orang, Yesus dalam pelayanannya banyak memulihkan orang, dan hanya 3,5 tahun pelayanannya, kita yang hidup lebih dari 3,5 tahun, kita akan dipakai Tuhan lebih daripada yang Yesus lakukan hanya 3,5 tahun. Kan dikatakan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih dahsyat, saudara. Saya percaya apa itu pekerjaan yang lebih dahsyat. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah lakukan, yang Yesus lakukan dan kita akan lakukan lebih baik. Yaitu kita akan menjadi pembebas. Siapa tahu saudara sedang punya tetangga yang sedang terbelenggu oleh dosa. Siapa tahu karyawan Bapak Ibu sedang terbelenggu, terikat dengan kuasa jahat. Menunggu Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pembebas. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Karena dikatakan di sini, Aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku. Saudara percaya kepada Yesus? Percaya kepada Yesus? Kalau saudara percaya kepada Yesus, firman Allah katakan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang Yesus lakukan, menyembuhkan orang, memulihkan orang, membebaskan orang. Dan kita juga akan lakukan. Hanya masalahnya kita mau praktek apa tidak. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kisah sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata apa? Jadi ini yang akan kita lakukan. Dengan cara apa kita akan menjadi pembebas? Seperti apa konsepnya kita menjadi pembebas? Seperti apa prakteknya di lapangan nanti? Dengan apa? Mari kita lihat dulu saudara ya. Ayat pokok kita dari Markus 16. Ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Kita akan baca bergantian. Markus 16 ayat 15 sampai ayat 19. Kalau saya terlalu lama, begini ya Pak Agus ya. Kalau nanti saya terlalu lama. Sudah ketemu semua? Katakan oh ye.
Ya, saya baca ayat 15, saudara ayat 16 dan seterusnya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Terus? Ayat 19, 1, 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi jelas ya, ini perkataan sebelum Yesus naik ke sorga. Nah, saya akan lanjutkan, apa itu perkara besar yang akan kita lakukan? Yang seperti Yesus lakukan pada waktu itu. Karena kita akan menjadi pembebas-pembebas di luar sana. Akan dipakai Tuhan menjadi pembebas-pembebas bagi orang-orang yang terbelenggu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, mari kita lihat ayat yang di bagian ini, di ayat bagian yang ke-15, saudara. Dikatakan apa? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan akan pakai kita menjadi pembebas melalui penginjilan atau pemberitaan firman. Melalui penginjilan atau pemberitaan firman. Hari-hari ini banyak ajaran-ajaran sesat dari nenek moyang kita. Banyak ajaran-ajaran sesat dari dongeng-dongeng para orang tua kita. Saat ini mereka masih terbelenggu. Kalau mau menikah, cari hari baik. Kalau mau selamatan, cari hari baik. Ya. Mau ada acara, buka toko, buka apa, cari hari baik. Seolah-olah ada hari yang buruk. Mereka masih terbelenggu oleh pola pikir itu. Nah, mereka butuh terang, butuh Injil. Nah, mereka akan dibebaskan dari semua pola pikir itu melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam memberitakan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 itu juga kisah sebelum Yesus naik ke surga. Di sana dikatakan apa, saudara, dalam kisah 1 pasal 1 ayat 8 itu? Ada yang hafal? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita, dan kita akan menjadi saksi untuk pemberitaan Injil. Kenapa kita harus yakin bahwa kita akan bisa jadi pembebas melalui kebenaran firman Tuhan? Karena kita diberikan kuasa. Dan hari ini semua dunia merayakan kenaikan Tuhan. Yesus naik, Roh Kudus turun. Dan hari ini saudara mendengar firman Tuhan. Saya ingatkan lagi bahwa Roh Kudus turun atas hidup kita. Maka kita punya yang namanya kuasa. Kuasa untuk apa? Memberitakan Injil. Setelah kita memberitakan Injil, kita akan dipakai Tuhan menjadi pembebas-pembebas melalui pelayanan-pelayanan yang signifikan, yang lebih detail lagi, Bapak Ibu. Apa itu bentuk pelayanannya? Yang pertama, kita akan dipakai Tuhan di situ menjadi pembebas. Mari kita lihat ya, kita sudah diberi kuasa ya. Ingat ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita diberi kuasa dalam penginjilan, dalam pemberitaan Injil. Yang pertama, kita akan dipakai Tuhan. Di dalam ayat
17, mari kita perhatikan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa baru ini bisa diartikan, ada orang mengartikan bahasa oke, bahasa lain oke. Tapi saya punya pemahaman bahwa bahasa baru itu adalah bahasa yang sudah berubah. Dari ketika kita belum percaya Yesus, ketika belum terima Roh Kudus, belum dijamah Tuhan, bahasa kita kotor, bahasa kita enggak baik. Setelah kita percaya Yesus, kita punya perkataan yang membangun, perkataan yang baik, perkataan yang memberkati, dan itu akan dipakai Tuhan memulihkan orang, membebaskan orang. Efesus 4 ayat 29 berkata apa saudara? Bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bahasa yang baru, ya itu adalah bahasa yang berbeda, yang dulunya ngomongnya kotor, binatang semua keluar, sekarang adalah perkataan yang memberkati, yang membangun. Coba kalau saudara kunjungan ke rumah sakit, ini kan sudah mulai boleh kunjungan ke rumah sakit, ya selama 2 tahun nggak boleh. Dan itu kesukaan saya kunjungan ke rumah sakit. Sampai saya dulu di Logorjo itu ada nama saya, setiap Selasa dan Kamis. Saya pendoa pastoral di situ pada waktu itu. Karena saya suka berdoa untuk orang sakit. Kalau saudara kunjungan ke orang sakit, orang itu punya sakit kira-kira misalnya, ya sedikit ada gangguan jantung, tapi sedikit gejala sakit jantung. Lah saudara sakit, lalu dikunjungi orang. Nah orang itu berkata begini, lorone opo? Bahasa Jawa enggak apa-apa ya. Lorone opo? Anu jarine iki jantung. Apa jantung? Walah wingi lho tonggoku jantung pasang ring mati. Saudara kalau sudah begitu, perkataan kita membangun yang sakit. Bisa membuat orang sakit sembuh enggak? Kenapa makanya kalau keluarga bilang, sudah jangan dikunjungi lewat kaca saja. Kenapa? Karena takut omongannya begitu. Bawa rumah sakit, lah ngomong sakit radang loh. Ming sakit radang, ming goro-goro krungu nek gosip, krungu. Bojomu lara apa? Jarine nganu. Radang apa? Radang tenggorokan. Koncoku jare. Radang tenggorokan lho, keselek mati. Nek mangan hati-hati nek dulang kok ndak mati. Lah nek ngono laras do mari saudara. Tapi kalau perkataan kita datang kunjungan orang sakit, ibu, bapak, sabar ya. Teman saya sudah 2 tahun sakit, disembuhkan Tuhan. Tapi juga teman saya itu kemarin 2 hari disembuhkan Tuhan. Saya percaya bapak atau ibu akan dijamah oleh Tuhan. Menyenangkan enggak? Menyenangkan enggak? Tapi kalau saudara datang ke rumah sakit perkataannya mau pergi, anak kita mau pergi, ya. Pi, pergi dulu ya. Ya, hati-hati, ojo lewat kono, engkau ndak dibegal. Harusnya ndak perlu ada kata engkau ndak dibegal, tapi perkataannya harusnya hati-hati ya, Tuhan berserta. Tuhan mau pakai mulut kita dengan bahasa-bahasa yang baru, bahasa yang sudah diubahkan, yang diubahkan oleh Roh Kudus. Perkataan yang memberkati, perkataan yang membawa kehidupan, perkataan yang membawa semangat Bapak Ibu. Makanya banyak anak Tuhan yang berkata, aku jadi orang Kristen karena aku mendengar perkataannya Bapak itu. Ayem, nek ngomong ayem, dirungokke penak, gitu saudara ya. Haleluya. Mau jadi perkataan kita jadi berkat? Banyak orang diberkati dan dipulihkan hanya gara-gara perkataan kita.
jadikan mulut kita ini baik dan pemberita Injil. Saudara, saya ngajarkan jemaat, ya. Tolong kalau berjemaat di sini, keluar dari tempat perkataannya harus membangun, saya bilang. Harus membangun. Nah, saya punya jemaat di cabang itu rodok gendeng, rodok sinding, ya, karena dulu itu waktu umur sekitar 7 tahun itu step, terus telat dibawa, terus akhirnya kan tahu sendiri ya, kalau step telat bawa rumah sakit jadi seperti itu. Nah, saya temukan dia, lalu saya doakan mau ke gereja, saudara. Jadi orang ini unik, kalau tak kasih pakaian bagus gitu, dia pakai sampai busuk baru dia ganti. Atau sebelum ada orang kasih dia tidak ganti gitu. Jadi saya selalu minta jemaat, yuk yang punya pakaian bekas ini, tak buat stok. Begitu sudah kotor tak ganti. Ya, karena memang orang doglong, saudara ya. Tapi saudara, dia waktu melihat saya di jalan panggil-panggil, Pak Timun, panggil saya Pak Timun gitu kan. Pak Timo jadi Pak Timun. Pak Timun sini. Mampir rumahku. Ini orang gendeng ngerti ngampir ke, saudara. Saya sama istri mampir. Wah, dia beli apa itu? Sprite, saudara. Dia beli Sprite 2. Ya, minum. Itu aku lihat rumahnya tuh mau mutah, kotor sekali. Tetapi hamba Tuhan harus bisa di situ. Tapi yang satu yang menggelitik saya, perkataannya ini loh. Ada temennya yang stres gara-gara diputus pacarnya. Ada orang lewat, dia bilang, iku wong gendeng ya, iku wong stres. Nah, wong gendeng, naiknya wong gendeng ya, saudara. Iku lo gendeng, Pak Timun, iku wong gendeng. Oh, dia lari, saudara. Dia cegat. Weh, ini tak kandani. Napa? Ini tak kandani. Kowe tak kenal ke pendetaku. Kowe ben percaya Yesus, dadi wong Kristen, kowe engko mari ngono. Dituntun, Pak Timun, ki doake Pak Timun, gen mari, saudara. Ini perkataan wong gendeng, nggawa wong gendeng. Lah dhek urung mari, saudara. Tapi dhek iso nggawa wong kepada saya. Saya doakan, saudara. Saya doakan. Dan orang yang saya doakan itu sembuh. Walaupun sekarang ya dia bukan ke agama Muslim, bukan. Tapi memang di situ ada orang Buddha juga di daerah itu. Dia kembali ke Buddha, gak apa-apa. Tapi saat dia akan tahu yang menyembuhkan adalah Yesus melalui orang gila tadi, saudara. Perkataan kita harus membangun orang lain, membawa dampak buat orang lain, pemulihan buat orang lain, Bapak Ibu. Ada amin? Yang kedua, selain perkataan yang baru, bahasa yang baru, bahasa yang, kan saya nggak bicara di Roh Kudus ya Om, karena ini bukan ibadah 10 hari. Kalau besok khotbah ini pasti larinya ke Roh Kudus juga. Tapi saya hanya mau mengatakan Bapak-Bapak Saudara, Yesus naik, Roh Kudus turun, kita diubahkan Tuhan menjadi pemberita Injil. Salah satunya adalah menjadi pembebas melalui perkataan kita. Yang kedua, yaitu kita akan, ayat 17 kita baca. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tadi di awal saya sudah kita diberi apa, saudara? Kuasa. Mari kita lihat, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dan saya katakan di depan tadi, ini adalah sesuatu yang akan kita lakukan lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Karena itu perintah Tuhan. Dikatakan apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan. Demi siapa? Demi nama Yesus. Jadi bapak, ibu, saudara, adik-adik diberi kuasa untuk ngusir setan, bukan mendatangkan setan. Haleluya. Kalau saudara berantem dengan istri, mendatangkan setan? Mendatangkan setan. Berantem sama temannya, mendatangkan setan? Mendatangkan setan, saudara. Tapi kita tidak demikian. Kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Haleluya. Waktu saya masuk, dibuatin pastori baru, lagi buat warta, itu iso ada tuyul tuh wirawiri, saudara ya. Masuk, buka pintu, keluar, masuk. Iki anake sapa? Saya pikir gitu dari jam 12 malam itu, saudara ya. Tak mat-mat ke matanya kok abang, saya pikir.
Wah, tuyul ini saudara ya. Tak golekin tidak ada saudara. Setiap malam kok selalu ada gangguan-gangguan begitu. Lalu anak saya takut lihat gitu ya. Dan akhirnya saudara, malam itu saya cuma cukup dengan perkataan. Dalam nama Yesus, atas otoritas Tuhan, pergi segala tuyul, roh jahat dan yang pengikut yang lainnya. Bersihkan rumah ini. Bersih saudara. Tuyulnya enggak ada lagi. Mungkin saudara berkata, itu kan Pak Pendeta, apakah saya bisa? Bisa. Di sini dikatakan buat siapa? Orang yang percaya. Bapak Ibu percaya kepada Yesus? Bapak Ibu akan mengusir setan di dalam nama Yesus. Orang yang sedang terbelenggu oleh kuasa gelap. Saudara yang akan menjadi pembebas demi nama Yesus. Haleluya. Ada saudaramu yang sedang kerasukan setan? Saya pernah diajak sama siapa dulu? Ada jemaat di sini dulu, sekarang enggak. Ya Ibu Lili itu. Ajak saya ke sana itu, pojokan sana, ada marga Simanjuntak atau apa waktu itu. Rumahnya itu ditanamin babi, das kepala babi ya. Saya ikut sama Samuel Repi pada waktu itu. Ya, kita doa besar, ada kuasa dalam. Itu dari lantai itu pletok gitu saudara ya, pletok gitu. Diduduk itu kepala babi saudara ya, pletok gitu. Wah, dia diserang dari berbagai macam sisi. Kita doakan. 1 minggu. Dan yang mendoakan, saya pada waktu itu jemaat loh, bukan pendeta loh. Samuel Repi masih pengerja waktu itu. Tapi yang mendoakan itu adalah jemaat-jemaat. Pada waktu itu ada Cik Lili, ada siapa itu, saya lupa. Berdoa. Dan orang itu disembuhkan, tidak gila lagi, dan rumah itu bersih saudara. Dan Tuhan pakai jemaat untuk mengusir setan. Dulu jemaat kami, kalau mau bangun rumah, beli mobil, itu pasti panggil saya. Setelah panggil saya, pasti suruh doain mobil yang baru atau mau bangun rumah, pasti panggil. Lalu di situ ada jajanan pasar sebagai syarat, pisang rojo, jajanan pasar itu pasti. Lalu saya ngajar jemaat. Kalau nanti pas saya nggak bisa atau apa, jangan bergantung kepada hamba Tuhan. Tapi saya katakan kepada jemaat, Bapak Ibu semua, tangan kita ini ada kuasa Tuhan. Hidup kita sudah ada kuasa. Kuasa mengusir setan. Boyo Pak Timo, jajal kalau nggak percaya. Ya Bapak Ibu, jemaat sampai hari ini mau ngikutin apa saran saya. Sekarang kalau beli mobil didoain sendiri, ya kadang-kadang panggil saya, doain sendiri, kadang-kadang panggil saya. Dan doa mereka mandi semua. Karena wong desa nek diajarkan manut cek, mudah manut gitu saudara ya. Dan jemaat saya banyak mengalami pemulihan. Jemaat yang saya layani 70% dari muslim saudara. Kejawen semua. Nah mereka hubungannya dengan itu. Dulu banyak yang pelepasan ake apa semua banyak. Gitu. Sekarang sudah diselesaikan Tuhan. Melalui siapa? Melalui saya, lalu saya ngajarkan kepada jemaat, dan sekarang jemaat dipakai Tuhan ya untuk melepaskan mereka. Tidak harus panggil hamba Tuhan, kita pun punya kuasa untuk mengusir setan. Apa harus teriak-teriak Pak Timo? Dalam nama Yesus setan keluar. Wah capek saya dulu begitu, entek suarane. Kadang-kadang keras, nek setannya bandel, nek setannya orang bandel ya wis cukup. Setan, ruangan ini kuasanya lebih besar. Kuasa Tuhan bukan kuasamu. Ini bukan tempatmu. Pergi. Kalau enggak pergi saya bakar kamu dengan api Kristus. Pergi saudara. Aman tempat itu, suasananya dingin lagi, enggak panas. Ya tapi
Setelah ngusir setan, saudara juga harus puasa. Saya pernah ngusir setan sama pendeta Yonatan Mangkubudi. Namanya Pak Andreas yang kita layani. Kita ngusir tuh kerasukan ponakannya itu. Dan rumahnya tuh banyak setannya. Setelah setannya pergi, saudara, setannya itu belum punya tempat kan. Makanya kalau ngusir setan itu harus lengkap, saudara ya. Kita doa pagi, nah nyerang Pak Yu, dik ora empan. Wah iki pendeta sakti kok ya rampan gitu. Nah saya waktu itu masih pengerja, saudara. Wah saya lagi lemah, lagi berantem sama istri gitu. Tapi berdoain itu. Woi saya itu dibanting sama setannya itu, saudara. Setannya kan sudah diusir. Dia enggak balik sana lagi karena diancam toh. Kalau kamu kesini lagi, kamu akan terbakar oleh api Kristus. Lah setan ini lah bergentayangan, saudara. Wah kok golek aku nih gereja, saudara. Kayak doa pagi, kayak doa silo, kayak anteng-anteng iso ditendang jebuet, kena tembok, saudara. Ono apa tim? Waduh, aku dianu om tendang harus setan nih ya. Lalu didoakan Om Yu terus. Kamu kalau bareng doain itu sucikan dirimu. Jangan berantem sama istrimu, puasa kalau perlu. Wah berat juga ya. Tapi ingat saudara, kita punya apa? Kuasa. Untuk apa? Mengusir setan. Kalau saudara punya rumah, beli rumah baru. Wah ada setannya, diusir dewe. Dalam nama Yesus. Engkau pendetanya kon teko kon pas pesta-pesta mangan-mangan wae saudara. Haleluya. Pak Timo, sini apa? Madang maning. Lah napa? Wes rumahnya udah bersih. Sopo sing ngusir? Aku dhewe, puji Tuhan. Mau jadi pembebas saudara? Pakai kuasa yang ada dalam hidup kita untuk menyembuhkan orang, apa mengusir setan. Lalu dikatakan yang ketiga, selain kita menyembuhkan orang, kuasa yang akan kita lakukan lebih besar lagi, ayat 17 ya, mulai tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mungkin saudara pernah sering mendengar biasa soal kesembuhan, tapi saya ingatkan lagi. Kamu akan menopangkan tangan dan orang itu akan sembuh. Tapi yang Bapak Ibu Saudara yang sering lihat adalah pendeta besar, pendeta yang KKR, kan begitu. Lihat di TV, ya, seperti lihat Andi Simon, apa di seolah-olah yang bisa hanya Andi Simon. Dan kasihan sekarang ya ditutup dan lain sebagainya. Padahal itu bagus sekali. Tapi Tuhan tidak kurang cara. Tahu, saudara tahu, Andi Simon lari-lari pagi, ketemu orang di jalan, pastor doain, sembuh sambil lari pagi. Tuhan tidak kurang cara. Dan Tuhan tidak hanya mau pakai Andi Simon. Kalau Tuhan bisa pakai Andi Simon, Tuhan juga mau pakai saudara-saudara. Coba baca ayatnya, kalau saudara ini ayat buat siapa? Buat kita, coba lihat ayatnya ini. Lihat bagian B itu dari ayat 18. Ya. Mereka itu siapa? Mereka itu orang percaya dikatakan di sini. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Coba kalau pendeta sakit siapa yang doain? Siapa yang doain kalau pendeta sakit? Jemaat bukan? Dan pendeta itu menjadi sembuh karena doa jemaat. Kalau jemaat sakit, siapa yang doain? Gembala, pendeta, dan jemaat menjadi sembuh. Nah kalau pendetanya sedang sakit, siapa yang doain jemaat? Halo? Siapa yang doain jemaat? Harusnya jemaat itu sendiri yang mendoakan. Bukankah Yakobus berkata, kamu harus saling apa? Mendoakan. Saya senang ada jemaat, Pak izin apa? Saya mau mendoakan orang Pak. Gini, oh iya, monggo.
orang itu disembuhkan Tuhan. Coba lihat tangannya. Coba lihat tangannya. Coba angkat tangannya. Coba dilihat, tangan saudara itu dilihat. Itu ada kuasa. Ini yang di sampingnya istrinya bukan, ya. Coba kalau istrimu sakit, coba pegang di pundaknya, coba pegang di pundaknya. Coba yang istrinya ada di sampingnya dibuka. Dalam nama Yesus sakitmu sembuh. Coba gantian, istrinya yang pegang ke pundaknya suaminya, katakan, sakitmu dalam nama Yesus sembuh. Praktekkan itu saudara. Saya dulu prakteknya ayam pincan, ayam. Saya doakan dalam nama Yesus, ayam sembuh, mati saudara. Ya terus sampai ayam itu sembuh. Besok ada marmut pincan, doain, mati saudara. Tapi giliran doain orang sembuh, puji Tuhan, bukan mati. Haleluya. Tangan kita, tangan yang penuh kuasa. Mau jadi pembebas? Tuhan mau pakai kita menjadi pembebas yang pertama melalui perkataan kita yang baru. Perkataan yang membangun, yang memulihkan. Yang kedua, Tuhan akan pakai kita melalui kuasa yang ada dalam hidup kita. Membebaskan orang-orang yang kerasukan setan. Kita akan mengusir setan dalam nama Yesus. Yang ketiga, kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Menyembuhkan orang-orang yang sakit. Saudara seiman, bahkan keluar di luar kita yang tidak seiman, ketika kita doakan melalui tangan kita dan mulut kita, mereka menjadi sembuh. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku. Kita minta Tuhan mengubah hati kita pada pagi hari ini. Celingkanku jamalah kerinduan. Mari angkat tangan kita, katakan ku sembah kudus, kudus Tuhan, kudus, amin. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu. Katakan ku sembah ya Tuhan, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Tuhan akan pakai tangan dan mulut Bapak Ibu Saudara. Ketika anakmu sakit, engkau sendiri yang akan dipakai Tuhan menyembuhkannya. Ketika istri atau suami yang sakit, pasanganmu lah yang akan menyembuhkan. Dengan nama Yesus yang ajaib itu, kita menjadi pembebas. Mari mulai praktek dan melangkahkan kaki keluar. Perkataan yang mendatangkan kasih karunia, kita perkatakan kepada dunia ini. Berjalan keluar ketika ada orang yang sedang terbelenggu oleh kuasa jahat. Beranilah melangkah, usir setan itu dengan nama Yesus.
Ketika ada saudara, teman, karyawan yang sakit, atau atasan kita yang sakit, beranikan diri menopangkan tangan atasnya demi nama Yesus, maka mereka akan disembuhkan. Dan kita bisa dikatakan menjadi pembebas yang sejati bersama dengan Yesus. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti bicara. Jamah setiap kami, urapi setiap kami, pakai sebuah kami yang ada di tempat ini. Amen. Untuk kerajaan Allah, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Roh Kudus jamah kami.